Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama, C2C02101. Di sini saya akan mempresentasikan makaroni tower, Magder. Produk kita adalah Magder makaroni tower. Tujuan utamanya yaitu memenuhi layanan konsum yang cita rasanya sangat disukai masyarakat Indonesia. Ide kita muncul karena kita melihat peluang dari orang Indonesia yang suka jajan terutama pada makanan pedas. Maka dari itu kita menamai bisnis kita Magder, yaitu makaroni tower. Tentang perusahaan, makaroni tower merupakan makaroni yang sangat pedas. Seperti yang kita ketahui, orang Indonesia sangat suka makanan pedas dan rasa pedas sendiri dapat meningkatkan nafsu makan dan orang-orang sangat bersemangat dalam menikmati makanan pedas. Maka dari itu kami berinisiatif membangun bisnis makaroni tower, yang artinya tower adalah sangat pedas, tapi tenang saja bagi yang tidak terlalu suka pedas. Kita menyediakan berbagai level kepedasan, yaitu kita menyediakan dari level 1 sampai 5 dengan varian rasa balado, super pedas, jagung manis, dan asin, dengan tim yang saling bekerja sama dan profesional. Bisnis Magder akan melayani pesanan Anda. Analisis pasar. Bagaimana Anda menganalisis pasar untuk produk atau layanan Anda? Karena di pasar masih sedikitnya makanan kering yang diminati anak muda, karena biasanya di pasar ataupun warung-warung lain hanya ada jajanan yang masih pada zaman dahulu. Jadi kita berinovasi untuk membuat makanan yang diminati anak muda dan tentunya dengan cita rasa yang disukai lidah orang Indonesia, yaitu pedas. Apakah kebutuhan atau masalah yang ingin Anda selesaikan dengan proyek ini? Kita menghadirkan inovasi ini untuk membantu permasalahan yang dirasakan anak muda yang ingin makan jajanan ringan dengan rasa yang pedas yang dapat menyenangkan mood para konsumen. Bagaimana Anda melihat peluang pasar untuk proyek Anda? Belum adanya inovasi jajanan kering pedas ini belum ada dan banyak peminatnya. Jadi kita berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan jajanan ini. Apa model bisnis yang Anda pilih untuk proyek ini? Kita memilih berinovasi membuat jajanan Magder, makaroni tower. Bagaimana Anda merencanakan untuk hasil pendapatan atau keuntungan? Dengan model yang tidak terlalu besar, jadi kita bisa meraih keuntungan yang memenuhi juga. Kita awalnya ready stock, tidak terlalu banyak. Setelah itu kita menggunakan sistem pre-order agar meminimalisir kadaluarsa produk. Apa strategi pemasaran Anda untuk menarik pelanggan atau pengguna? Kita memudahkan pelanggan dengan melayani semau mereka. Misal mereka minta COD, kita layani. Kita juga pemasaran menawarkan secara langsung melalui teman terdekat. Kita terdekat dulu, setelah itu kita juga meminta teman kita untuk membantu menyebarluaskan produk kami. Selain itu, kita juga tidak lupa untuk selalu memposting produk kita di sosial media. Inovasi dan keunggulan bersaing. Apa yang membuat proyek Anda unik atau inovasi? Unik karena kita menghadirkan sensasi rasa yang benar-benar pedas yang disukai masyarakat Indonesia. Karena dulu makaroni hanya dijual dengan cita rasa yang ori. Dengan melihat peluang itu, kita mempunyai ide untuk menambahkan cita rasa yang berbeda. Bagaimana Anda berencana untuk bersaing dengan pesaing di pasar? Karena zaman yang sudah maju dan modern, kita memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan produk kita, dan kita memperkenalkan langsung dari mulut ke mulut. Apakah ada aspek teknologi atau fitur khusus yang membedakan proyek Anda? Di makaroni kita terdapat varian rasa, yaitu balado, super pedas, jagung manis, dan asin. Jadi itu yang membedakan produk kita dengan makaroni pada zaman dahulu yang hanya menyediakan rasa yang ori. Strategi pengembangan produk dan atau layanan. Bagaimana Anda merencanakan untuk pengembangan atau meningkatkan produk atau layanan Anda di masa depan? Kita berencana untuk semakin memperluas pengiriman produk kita yang awalnya hanya di daerah sekitar kita, yang memperluas ke seluruh Indonesia. Apa rencana pengembangan produk jangka pendek dan jangka panjang Anda? Rencana jangka pendek kita akan memperluas produk kita dari banyak daerah perluas ke seluruh Indonesia. Rencana jangka panjang kita akan mencari kerjasama yang dapat memperluas relasi dan bisa memperkenalkan produk kita lebih luas lagi, bahkan hingga ke mancanegara. Manajemen resiko. Apa resiko-resiko utama yang dihadapi proyek ini? Semakin banyaknya inovasi makanan terbaru yang dapat mengalahkan inovasi
kita. Bagaimana Anda merencanakan untuk mengelola atau mengurangi resiko tersebut? Kita akan menambah inovasi-inovasi baru agar kita mampu bersaing di pemasaran. Apa langkah-langkah darurat yang Anda miliki jika terjadi kendala atau masalah besar? Sebelum terjadi masalah besar, kita akan benar-benar menjaga kualitas produk kita dengan baik, memperhatikan bahan-bahan yang terbaik dan kemasan yang menarik konsumen agar tidak ragu untuk memilih produk kita. Manajemen risiko. Apa resiko-resiko utama yang dihadapi proyek ini? Semakin banyaknya inovasi maka untuk proyek mengalahkan inovasi kita. Bagaimana Anda merencanakan untuk mengelola atau mengurangi resiko tersebut? Kita akan menambah inovasi-inovasi baru agar kita mampu bersaing di pemasaran. Apa langkah-langkah darurat yang Anda miliki? Menjaga kualitas produk kita dengan memperhatikan bahan-bahan yang terbaik dengan kemasan yang menarik konsumen. Apakah Anda menjalin kemitraan bekerjasama dengan pihak lain dalam proyek ini? Sejauh ini kita belum menjalin adanya kerjasama dengan mitra lain, tapi kita sudah memikirkan akan hal itu dan kita juga sudah berencana untuk memperluas relasi kita agar membantu memperluas bisnis kita. Bagaimana Anda membangun dan memelihara jaringan dalam industri atau komunitas yang relevan? Maka yang pertama kita akan memperkuat kerjasama antar tim dan membangun profesionalitas. Dengan itu kita dapat bekerjasama dengan baik dan maksimal dengan pelayanan yang terbaik, konsumen akan puas. Keberlanjutan dampak sosial. Bagaimana proyek Anda memberikan dampak sosial atau lingkungan positif? Kami mengutamakan kualitas pada setiap produk, bahan-bahan terbaik yang dipilih dengan cermat untuk memastikan cita rasa yang khas. Apa rencana keberlanjutan untuk menjaga proyek tetap relevan dan berhasil di masa depan? Menjaga kualitas produk untuk agar pelanggan tetap setia dan produk kita juga membuka open reseller dan juga melayani pesanan dadakan sebagai solusi bagi yang membutuhkan produk kita. Evaluasi kerja. Bagaimana Anda merencanakan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek ini? Kita tidak mudah puas dengan hasil capaian kita saat ini. Kita juga menanyakan testimoni kepada pelanggan maupun customer mengenai cita rasa kita. Jika masih belum sempurna, itu akan kita jadikan evaluasi untuk memperbaiki produk kita. Apa kriteria yang Anda gunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan? Kita mengukur kinerja atau pencapaian kita lewat produk yang sudah terjual sebelumnya dan terjual selanjutnya agar kita tahu produk kita mengalami kenaikan. Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi selama pelaksanaan proyek pesatnya persaingan di usaha makanan? Untuk tantangan yang kita hadapi sekarang tidak ada, semoga aja kedepannya tidak ada, karena kita selalu mengutamakan bahan-bahan yang terbaik untuk pelanggan kita. Bagaimana Anda mengatasi hambatan atau kesulitan selama proses pembuatan proyek? Kita selalu mengatasi masalah tersebut dengan merubah konsep baik dari kemasan maupun cita rasa yang kurang agar pelanggan tertarik dan tidak bosan dengan produk kita. Berapa besar jumlah model yang Anda butuhkan? Kita model awal sebanyak Rp50.000. Setelah terjual kita mengumpulkan keuntungan kita untuk dijadikan tambahan model ke depan. Berapa profit yang sudah dihasilkan oleh perusahaan Anda? Profit kita sudah mencapai 70%. Dari awal kita memasarkan produk langsung banyak yang minat dan pembelinya mereka pun pesan lagi, tapi dengan sistem pre-order. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.